Oke, selamat sore rekan semua. Kali ini saya Imbang Agung dari Advisor untuk PT Sanes Motor Indonesia. Terus kalau ada hal apapun juga bisa langsung email saya imbang.agung@metrodata.co.id. Boleh Pak, silakan. Oke, untuk saat ini kita mungkin jelas aja ya. Saya akan coba share untuk masalah produk NetApp. Jadi kita akan share untuk produk NetApp. Sebetulnya produk NetApp itu ada dua, ada Fast Series dan E-Series, which is itu adalah sama produk dari NetApp, tetapi untuk E-Series itu kita baru akuisisi. Mungkin untuk E-Series akan kita bahas nanti. Untuk sekarang kita akan bahas dulu yang namanya Fast Series. Saya yakin teman-teman sini udah berpengalaman dengan storage, ada yang dari SP juga, dan dari Sun Hunter juga. Kita langsung aja. Oke, NetApp, go further, faster with NetApp. Itu dia kenapa logonya NetApp atau gambar NetApp saya tambah dengan kereta api, monorail. Jadi itu lebih cepat karena NetApp ini lebih, kita bisa menggunakan NetApp itu dengan instant storage. Saya sedikit share dulu yang pertama, yang pasti saya sedikit share dulu tentang masalah historinya. Ini yang menjadi harus difokuskan oleh kita adalah tahun 2002 NetApp sendiri dia full unified Sun dan NAS, jadi satu-satunya storage yang pertama memberikan inovasi untuk Sun dan NAS storage. Terus ya sampai sekarang banyak juga kompetitor yang mengikuti. Bedanya Sun sama NAS apa? Bagaimana? Bedanya Sun sama NAS apa? Oke, untuk NAS untuk Sun itu lebih ke kita contoh simpelnya adalah Bapak misalkan kalau Sun storage itu Bapak attach satu drive di Windows. Oke, itu Sun. Itu simpelnya. Jadi Bapak bikin drive misalkan, itu Sun. Nah, untuk drive yang NAS lebih ke file server. Jadi kalau simpelnya file sharing. Jadi Sun adalah block level, untuk NAS itu adalah file sharing, file level. Jadi perbedaannya adalah di mana Sun itu Bapak akses di Windows dengan drive D, tapi kalau untuk NAS Bapak akses dengan file sharing. File sharing kayak sampai Samba. Yes, oh ya, kalau Linux Samba, oke. Saya lupa saya ngomong orang Indonesia. Oke, terus di sini juga di 2012 clustering cross Sun and NAS. Terus 2013 ini udah bukan inovasi lagi karena semua orang sekarang udah beranjak ke flash. Oke, sekarang udah hampir semua produk juga masuk Mega Fortune dan NetApp pun seperti itu dengan inovasinya dia masuk Fortune juga. Dan tahun 2013 juga masih Fortune termasuk 100 best company dengan inovasinya karena NetApp ini perusahaan yang cepat bergerak tinggi dengan inovasi. Oke, kita langsung masuk ke Gartner. Ini kondisi realnya Gartner saya ambil yang Mas 2013. Kita bisa lihat di atasnya adalah EMC, masih dipegang oleh EMC. Nah, di sini NetApp mengakui bahwa masih sedikit di bawah EMC. Kenapa? Karena EMC punya experience, tapi NetApp dia perusahaan yang baru, tetapi dengan inovasi NetApp bisa mengejar ketertinggalan dari EMC. Ini untuk market share-nya pun juga sama. Yang pertama tetap masih EMC, NetApp pun juga tetap di nomor 2. Tetapi meskipun seperti itu, ingat juga EMC belajar dari dia punya pengalaman yang sangat lama di bidang storage. Sedangkan untuk yang NetApp ini tahun 2013 September kita masih di bawah. Terus tapi dengan NetApp sendiri karena dia punya inovasi dia bisa ngejar ketinggalan dari EMC. Dan sekarang ya NetApp udah bisa akuisisi salah satu produk yang namanya E-Series, which is itu adalah untuk low marketnya NetApp, karena dulu NetApp tidak bisa masuk low marketnya, entry level dia nggak bisa masuk, tapi dengan E-Series dia bisa masuk ke entry level, which is sekarang udah mulai berdampingan dengan EMC. yakin bisa ngejar. Gimana? Yakin bisa ngejar. Yakin bisa kejar dimanapun juga kita jualan, kita harus optimis Kak. E-Series itu yang berarti yang DAS itu ya? DS. E-Series itu dari DS, betul. Mungkin nanti kita akan bahas lagi E-Series lebih dalam lagi ya. Dibahas Nah, ini yang pertama akan saya share competitiveness dari NetApp. yang lain ya? Dari NetApp ataupun dibandingkan dengan produk-produk lain adalah NetApp Global Support.
contohnya dengan komputer yang lain, ini inovasi yang nanti berikan dan ini nilai jual plus kita. Perbedaan kita dengan komputer yang lain, kenapa? Karena NetApp di sini kita punya NetApp Global Support, which is biasanya Anda semua kalau bisa punya storage komputer, biasanya kita kalau maintenance kita harus sering cek atau kita buka konsolnya kan, kita cari mana yang Ember ataupun setelah itu kita akan open cache ke support, lalu akan diberikan solution. Tapi dengan NetApp Global Support ini Anda tidak perlu seperti itu. Jadi end user cukup menggunakan cukup activate untuk emailnya aja, di email untuk pemberitahuan. Jadi itu akan menjadi sebuah kunci untuk NetApp Global Support saat ada suatu problem. Contoh misalkan, ya. Berarti mesti dibuka open dong Pak? Iya, portnya di open dong. Jadi Itu nggak pertanyaan secure apa, dong Bos? Pak? Nah, kalau untuk itu udah sering diserang banget seperti itu. Jadi pertama kita punya NetApp Global Support itu di open port, open portnya. Kedua juga mau offline juga bisa. Itu terserah pilih yang mana. Tetapi kalau kita open port, ya kita kan bisa allow portnya berapa sekian kita bisa allow. Dan kelebihannya adalah Anda tidak perlu manage yang namanya storage yang Anda miliki. Jadi saat ada Ember, tiba-tiba Anda akan dapat call dari NetApp Global. Dia akan mengatakan bahwa Bapak, storage Anda, hard disk Anda, base sekian, eksklusif sekian itu adalah sedang Ember. Jadi nanti akan ada yang pertama datang adalah orang DHL, akan datang untuk mengatakan part. Kemudian akan ada orang NetApp melakukan plug and play hard disk. Berarti ada pengurangan orang dong Pak, engineer-nya. Pengurangan orang gimana? Ya pengurangan orang adminnya dong Pak yang jadi. Kalau kita lihat dari segi bisnis, saya mengerti maksud Anda kemana. Pertama itu emang kita untuk meminimalisasi capex, oke, untuk kedepannya seperti apa. Tetapi bukan sesama kita bukan untuk mengurangi pegawai, tidak. Tetapi itu membuat kinerja mereka menjadi lebih efektif. Jadi itu udah terkontrol oleh NetApp Global Support, oke. Nah di sini seperti yang saya bilang tadi, jadi Anda semua tidak perlu capek-capek untuk manage storage-nya, karena kita punya gudangnya itu DHL di Suwarna. Jadi saat ada Ember, otomatis storage itu akan kirim email ke DHL dan ke Global Support. Ke DHL untuk menyiapkan part yang akan di delivery, ke Global Support untuk menyiapkan engineer yang akan melakukan plug and play. Which is itu belum rusak ya? Bisa gitu ya? Ya, bisa gitu. Which is itu belum rusak. Sudah Ember, Pak. Sudah Ember. Jadi ada log, dia akan nge lognya dan akan sesi 2 notifikasinya akan ke Global Support pertama, Global Support, DHL dan email yang tertera di storage NetApp. Gimana kan? Ember itu maksudnya kenapa? Nah, saya misalkan Dia habis sector atau mati, itu kan kita akan otomatis akan mengirimkan log kan. Nah, hal-hal seperti itu yang akan di handle oleh NetApp Global Support. Mati apa? Kalau mati PC-nya nggak bisa kan? Kita bicara di level storage. Jadi kalau untuk PC itu beda lagi segmen. Tapi untuk kita sekarang kita fokus di level storage. Baik untuk nanti supportnya, baik untuk nanti teknologi yang ada di NetApp adalah snapshot, itu pun juga di level storage. Semua kita bicara di level storage. Pak, kalau tiba-tiba power supply nih, kalau misalnya tiba-tiba power supply dua mati gitu, terus ini ngasih kirim email gitu dong? Power supply mati. Dua-duanya. Gitu, dua-dua. Yang mati power supply nggak akan kirim email, tapi storage-nya mati dia akan kirim email. Terus harus mati kan, misalnya power supply mati bang ngirim email dong? Ngirim dalam ya. Power supply mati. Kalau power supply mati, apakah storage-nya mati? Enggak kan? Mati lah. Mas, Kan ada listrik. Anda tidak mengatakan listriknya mati dan power supply-nya mati. Power supply dua mati. Oke. Ngirim email ya? Pak gitu. Oke. Berarti seharusnya mati dong. Oke, berarti listriknya mati. Hah? Sudah listrik mati, baru power supply mati dan storage itu Enggak, pasti kan? akan mati. Ini kerusakannya Power di supply, power supply. power supply rusak gitu. Ada notifikasi nih awal tuh Jebol, sebelum gitu. power supply itu Mati, problem, gitu. apakah ada notifikasi untuk Apakah si dikirimkan? globalnya Kita nggak akan handle di luar storage. Iya, ini Di dalam storage. storage-nya. Di dalam storage. Power supply. Power supply-nya storage saya masih rusak. oke. Gitu. Dia tetap Apakah akan itu store ada juga. notifikasi. Dia akan notifikasi. Semua yang ada di dalam storage kita akan dia akan Tahu. notifikasi. Soalnya dia nggak pakai IPS itu kan, apa kena shock, kenapa dia power supply meledak. Dia meledak gitu, door.
dia akan ngirim notifikasi, tapi karena kan kalau satu masih oke ya. Nah karena dua dia akan langsung notifikasi ada kerusakan di power supply bla bla. Biasanya dia langsung mati gitu, langsung ada komen. dia akan kirim, tapi dia akan call dulu bahwa dia minta konfirmasi dulu bahwa ini mati bener dari sistem atau karena mati lampu. Tahu gue sih sistem dari power supply sendiri itu masih nyimpen aliran tegangan. Iya, baterai. Betul. Yang tak baterai tak apa pokoknya ada tegangan yang dibilang Kang Aib itu kapasitor. Dia masih nyimpen di kapasitor itu. Selama berapa detik dia akan menotifikasi alertnya itu bahwa ini ada kerusakan. Khusus juga gimana sih? Ya itu malah. Dia ada waktunya sendiri. Jadi istilahnya di dalam sistem itu dia akan notifikasi, dia akan kirim semua. Jadi nggak langsung mati dong. Oke, sekarang kan ngirim email kan? Nggak langsung pop. Notifikasi boleh. Misalkan di firewall itu saya blok. Dia low aja potong. Dia nggak bisa. Dia akan bisa ngirim email, tapi itu kalau misalkan dia di pot tetap dari internalnya saya mesti di blok nih, nggak bisa ngirim email ya kita bisa juga nggak aktifkan NetApp juga support. Jadi ini pilihan option, bisa diaktifkan atau enggak. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini beberapa customer di global yang udah menggunakan NetApp. NetApp juga kebanyakan di oil and gas. Kita kuat juga di Chevron juga, di Oracle juga, dan apalagi di sistem atau bisnis cloud bisnis. Karena NetApp itu pertama dia teknologinya menggunakan snapshot, dia punya deduplication dan compression, dan itu adalah menjadi sebuah kekuatan dia untuk menguasai bisnis cloud. Karena kan di cloud itu kita butuhnya kan efisiensi dan information kan. Pak nanya Pak. Ya Pak. Pak nanya. Silakan Pak Ari. Comparison NetApp menggunakan apa Pak ya? Apa? Comparison NetApp. Komparasi. Compression. Oh, sorry compression. Kan ada gzip, ada lzip, lzip, Alcor JP, LZB, LJB, lzip. Kalau nggak salah, kalau untuk yang nanti masih menggunakan LZB kali. Untuk LZB. compression ya. Karena dia based on-nya sebutnya Unix. Kan ada Karena KBROS-nya pun juga menggunakan Unix. Kalau untuk yang Bapak punya sama juga menggunakan Unix. Bapak ini Kita Windows banyak. Pak. Kita Bapak ini bisa punya bahkan Windows. kita bisa support gzip itu bisa dari 1 sampai 9 part yang kita. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini untuk di NetApp Indonesia, ini more than 3 petabyte. Kita 3 petabyte udah di Telkom, kita menguasai juga di Telkom juga, which is 3 petabyte udah luar biasa ya. Ini ada di Telkom, kita ada Telkom juga, media juga. Terus hampir semua perusahaan cloud di Indonesia pasti ada NetApp-nya. Wow. Keren. Amazing. Guys, what you could if using NetApp, kita mau flexibility sama efisiensi dan teknologi kita punya. Nanti akan saya bahas di depannya. Habis itu. Oke, ini adalah seri NetApp yang bisa Anda tawarkan kepada seluruh customer Anda, kepada seluruh end user Anda. Nah, di sini ada yang low level itu fast 2520. Ini low level, entry level, ini single control. Yang paling favorit adalah fast 2554 dan fast 2552. Ini paling favorit. Yang 2554 adalah SATA, 2552 untuk SAS-nya. Ini scale up-nya sampai 144 drive each one. 864 TB. Ya. Namanya Untuk yang single controller berarti nggak ada redundancy. no. Itu dia, karena ini rencananya dulu kita mau masuk ke entry level. Jadi dia menyediakan yang single control. Notifikasi alertnya gimana kalau itu? Notifikasi alert masih sama, cuma bedanya karena dia cuma single control aja. Itu kelemahannya. Itu dia kenapa kita lebih arahkan ke yang 4552. Terus di sini NetApp Storage juga selain dari supportnya, kedua adalah Unified Server. Unified Storage. Unified-nya dalam segi Unified hardware dan software. Unified untuk hardware-nya dari atas sampai bawah. Ini kita kalau mau ada penambahan cukup beli di shelf-nya aja atau hard disk-nya aja. Sama dengan mungkin komputer juga banyak ya. Ini cukup beli hard disk-nya, jadi nggak perlu beli controller-nya. Nah, satu lagi
unified untuk segi softwarenya juga. Dari bawah entry level sampai ke paling atas itu menggunakan software yang sama. Kita paling tinggal naikkan atau presisikan jenis OS-nya, versinya versi 7 atau versi 8. Ini memudahkan kedepannya untuk KPS Anda tidak perlu capek-capek untuk saya mesti beli lagi stok yang berbeda, itu nggak perlu. Itu untuk licensing drive-nya ada nggak? Licensing ada. Licensing itu untuk tambah capacity itu no license. Tambah capacity ada no license. Kita capacity based on feature. Kalau di kompetitor mungkin di produk Anda juga saat Anda akan menambahkan hard disk Produk saya apa? atau Saya kan menggunakan custom mode, Pak. Iya, maksudnya produk-produk Anda yang Anda handle di situ ada beberapa banyak mesti tambah license. Nah di kita enggak. Oke, aku belum tahu NetApp ya. Loh, kan? Aku belum tahu nih. NetApp itu software atau hardware atau appliance atau Appliance. storage atau gimana? Tentu. NetApp NetApp itu apa sih? NetApp itu adalah storage. Storage, ada servernya gitu. Storage itu apa, Pak? NetApp itu network appliance. Itu singkatan terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih sama-sama, Pak. Jadi dia itu storage Pak. Bentuknya tuh seperti server. Oke, seperti server. Jadi ada dua kontrol. Kontrol itu adalah isinya OS. OS. Ini yang best OS-nya practice. pakai apa? OS itu pakai cluster data on top sama 7 mode data cloud. Data on top 7 mode. Jadi ada dua. Pertama 7 mode data on top, satu lagi cluster data on top. Bedanya apa? Lebih ke saat nanti dia akan manage untuk clustering node. Jadi kalau misalkan butuh yang besar, yang saya butuh 9 petabyte, saya mau cluster 8 node, mau ada cluster 4 node, bisa menggunakan cluster data on top. Nah itu jadi isinya dua kontrol. Ada gambarnya nggak, Pak? Isinya di bawah. Untuk gambar di sini nggak ada Pak. Di sini terdiri dari gambar dari disk aja. Jadi saya mau produk drawing. lain aja ya, berarti produk lainnya aja ya berarti. Iya, produk lain. Controller Ya. OS-nya itu dia bikin sendiri atau apa? OS Based on Linux. Oke, itu dia punya sendiri. Dia punya OS sendiri. Jadi dia ngambil dari orang lain, dia OS-nya punya sendiri. Terdiri dari bawahnya dari hard disk. Jadi controller dan bawahnya dari hard disk. 24 hard disk. itu berarti Itu di dalam ini Pak ya, di dalam ini. Di dalam ini ada controller. kalau misalnya OS-nya korak kita bisa download sendiri atau Iya. gimana? Bisa. Tapi sampai sekarang belum pernah ada yang All support sih biasanya. Bisa di-downloadin nggak? bagaimana Pak? OS-nya? Itu bisa offline dengan saya aja Pak ya. Kita download bisa. Nggak, maksudnya itu kita nggak mau di versi kita bikin sendiri hardware-nya, tapi OS-nya pakai NetApp bisa. Mungkin itu Bukan arahnya ke situ nanti. betul. Tapi kalau masalah itu kan dengan support urusannya nanti. Support. Itu istilahnya Anda menggunakan OS NetApp tapi Anda touch di produk lain kayaknya enggak. Secara teknikal itu semua pasti bisa nggak ada masalah. Cuman secara bisnis start kemudian. Data on-top-nya ada berapa? Ada dua ya, Pak? Dua cluster. Kenapa? Ya sama 7 mode. 7 mode. Itu kalau di-upgrade seperti itu gimana, Pak? Bisa Pak. Tinggal upgrade aja Pak, tinggal download. Downloadnya upgrade nomor berapa? Setelah upgrade baru request license juga. Karena license kalau bulan. saya misalkan upgrade dari 7 mode ke cluster. Request ya, bukan beli ya. Oke, jadi Bapak yang existing misalnya 7 mode saya punya license 1 2 3. Bapak coba tanya dulu ke global support bahwa saya akan upgrade ke cluster, tolong dikirim license untuk cluster. Baru dikirim. Itu sama yang dilakukan di demo room kita. 7 mode itu bisa sampai berapa not? 7 mode nggak begitu rekomendasi untuk cluster, lebih ke cluster. Kalau cluster pakai cluster mode itu 4. Terus di sini pertanyaan selanjutnya adalah saya punya storage HP, EMC, HDS atau iSeries yang kita punya juga. Saya mau manage nih. Nah, NetApp punya satu fitur namanya flash array. Jadi NetApp bisa manage volumenya atau hard disk yang ada di storage HP. Kok Star Wars nggak ada sih? HP dan disk itu ada beberapa tiap tahun kita update terus. Jadi nanti ada informasi tambahan-tambahannya. Untuk sementara adalah EMC, HP, HDS dan NetApp iSeries. Untuk yang sekarang saya coba cross check lagi untuk yang storage. HP itu termasuk Tripar, Dell, Ecologic tuh. Ya, itu ada pin, metriknya. ada metriknya. Jadi kita nyebut merek dulu, tapi itu nggak semuanya, ada beberapa. Oke, ini scroll outnya kalau udah tambah clusternya bisa sampai ke 64 TB, yang di flash
Ini lebih ke capacity scale out sih. Oke. Untuk sementara ini dari segi NetApp sendiri dia support untuk Oracle, Exchange, SharePoint, SQL Server, dan AP. Dan untuk virtualnya kita sementara ini untuk VMware, Microsoft Citrix yang maaf yang untuk VM belum support, tapi next mungkin kita akan support. Itu Sen nggak termasuk Sen? Foxbox. Sorry, VM lah, VM lah. So far sekarang masih gitu, masih 3. Foxbox belum support kan? KVM. VM kalau nggak ada ini, kalau situ kan Xen, Belum. VMware. So far baru ini. Ini slide kapan ya? Gimana Pak? Slide kapan ya? Ini kita masih upgrade di 2014 dengan data 2013. Karena setahu saya pelatihannya Orium sudah ada ya? Lagi nyoba udah ada ya? Terima kasih Pak, saya coba cek Pak. Iya, oke. Oh ya, yang kemarin pakai IM Pak ya? Oh iya, main IM. Anda benar sekali. Oke, kemarin kita sempat develop untuk menggunakan IM. Thank you Pak Ari. Oke, ini hal yang akan dicoba, yang menjadi goalnya NetApp untuk kedepannya. Data growth, storage cost juga pasti growth terus. Jadi yang coba NetApp adalah meminimize data growth, which is nanti storage cost dan pembelian storage itu akan berkurang. Jadi nggak se-ekstrim atau semahal di awal-awal tahun. Kita lihat di sini data growth untuk NetApp kita pakai teknologi RedDP hampir sama dengan Red 6, cuma bahasnya berbeda aja. Terus juga kita pakai snapshot teknologi. Jadi teknologi NetApp ini full snapshot. Terus di sini juga dia punya tim provisioning dan dia cloning. Cloningnya ini instant cloning. Terus kita punya deduplication juga, compression juga, dan flash cache dan flash pool. Nah di sini adalah fitur-fitur yang membuat NetApp menjadi powerful dibandingkan dengan komputer. Oke, ini teknologi RedDP-nya yang dia punya. Kita punya beberapa hard disk dan kita dan kita memberikan beberapa rating. Itu mirip dengan yang Red 6. Ini teknologinya, snapshot teknologi. Di sini which is bisa meminimize sampai 80% untuk capacity. Sorry saya agak di gas soalnya udah di warning. Di sini snapshot copies ini adalah kelebihan dari NetApp sendiri. Dia punya snapshot copies. Pertama kita snapshot dulu ABC dan dia akan snapshot yang baru saja, tapi yang lama tidak akan dia snapshot lagi. Oke, sip. Nah, itu dia kenapa NetApp menjadi dia punya trademark bahwa dia adalah storage yang efisiensi. Perbandingannya dari mana? Efisiensinya misalnya dari apa? Oke, contohnya gini aja. Pertama, sama dia punya deduplication juga, terus dia punya juga yang namanya snapshot teknologi dan compression juga. Kita contoh, dia akan contoh aja, kita ada punya customer obat. Pertama dia di storage yang existing itu adalah kurang lebih 100 tera. Begitu dia membeli NetApp, datanya dipindah, datanya cuma ada 400 GB. Kenapa? Karena banyak data yang sama. Nah itu dia. Mohon jangan sebutkan user. Nah itu dia. Oke, saya lanjut lagi ya. Di sini ada backup juga. Jadi selain itu juga dia ada teknologi backup. Biasanya backup pakai tag. Dari sisi storage mungkin itu wasting time. Cuman dari sisi bisnis lain juga, tapi juga mungkin butuh. Tapi storage-nya pun juga kita memberikan solusi lain adalah solusi backup juga. Jadi itu lebih efisiensi dan instant backup dan instant restore. Jadi begitu Anda klik restore dia akan langsung klik, dia akan langsung keluar restore. Jadi nggak lama. Nah ini adalah tim provisioning-nya. Dia bisa tim provisioning nggak? Kita bisa bahas semacam kayak misalkan manipulate capacity, dan ini banyak digunakan oleh cloud di Indonesia, dan termasuk NetApp juga ada confirm support untuk reclaim. Jadi reclaim virtual machine, VMDK udah bisa. Tapi untuk yang pas, Yes, karena kita sedang membahas pas itu bisa. oh iya. Kalau mau udah tin ya, mau dipindah ke tik bisa nggak? Gimana? Otomatis dipindah ke tik. Misalkan rekomendasinya kita lagi misalnya gini, oh di perangkat ada Fortimail ya, Fortimail itu rekomendasinya itu tik sebetulnya, tapi kita coba dijual tin.
Nah kedepannya ini karena awalnya harusnya tin, kenapa dari tin? Bisa nggak dari tin ke tin? Kalau dari tin pindah ke tik, kalau saya itu harusnya bisa, tapi tik ke tin nggak bisa. Ya? Tik ke tin nggak bisa. Nanya titik Nah, apa? tik sama tin bedanya apa? Tin sama tik. Tik itu adalah capacity storage Yang pasti. yang udah pasti. Jadi gini contohnya, misalkan Kang Aep di Windows, di laptop lah ya. Di laptop Kang Aep punya hard disk isinya 100 GB. Berarti cuma bisa diisi 100 GB doang kan. Atau cuma bisa dibagi ini ya. Bisa dibagi 50-50. Dua kan? Jadi 50-50. Nah, kalau itu tik namanya, udah pasti. Kita reserve yang udah pasti. Tapi kalau tin itu Bapak Pak Aep punya 100 GB. Nah, Pak Aep bisa bikin 3. Pertama 50, yang di depannya misalkan 30 which is sebenarnya itu adalah kelebihan 10 GB kan. Nah, itulah tin. Jadi tin dia bisa manipulasi capacity. Jadi itu cara kerjanya gimana? Dia akan lihat dulu misalkan kan capacity-nya kan 60. Itu nggak akan mungkin langsung diisi semua kan. Dia akan saling share. Dia akan ngisi, oh yang ini saya ambil capacity dari yang C, saya ambil capacity dari yang D. Tetapi kelemahannya ialah saat menggunakan tin, mohon end user benar-benar aware bahwa itu adalah tin. Jangan sampai banyak kejadian saat kita reset tin, kita masihnya itu tik. Jadi saat overload hard disknya udah mentok. Itu problem. Itu di warning nggak Pak? Warning Pak. Tapi itu problem. Kalau terlambat seperti itu gimana tuh? Gimana Pak? Kalau terlambat. Terlambat seperti itu datanya. Oke, datanya itu tetap datanya masih ada. Cuman itu akan menjadi masalah karena kita harus mau nggak mau harus dipindahkan datanya. Itu nggak masalah, tapi saat itu tiba-tiba mati, misalkan listrik mati, itu akan menjadi masalah. Gitu. Jadi better tiap orang menggunakan aplikasi tin yang dia mengimplementasikan tin, tolong concern dengan capacity. Thank you. Share lagi boleh. Untuk clone, ini ada clone, instant clone. PLN ini fitur lagi dari NetApp. Instant clone ini sangat-sangat instan karena dia mainnya di level storage di snapshot. Jadi begitu saat saya klik clone, dia akan langsung ada clone-nya. Kurang lebih 3 detik. Nah, clone satu run itu kurang lebih 3 detik. Jadi ini clone ini bisa digunakan untuk beberapa programming. Kalau dia misalkan mau develop program, kita kan butuh backup restore juga kan lama kan. Nah, dengan cloning kita cukup tinggal clone aja lebih cepat dan juga capacity lebih Oke, harus ganti IP ya dong kalau clone. Misalkan gimana cara misalkan ini lagi running nih. Di mapping, cara mapping. Servernya udah jalan, udah production nih. Kita clone. Wah, asal clone lah, clone-nya diapin kan. Nah, Dan diapin gimana cara? Dan di clone bukan servernya ya. Ini datanya, data yang ada di storage. Jadi kita misalkan nyimpan data di storage, data development semua disimpan di storage. Nah, itu bisa untuk programmer kan. Kalau itu baru di Bukan servernya ya? bukan server. Loon-nya Karena kita bicaranya di Block. storage, di level block. Kayak tadi loh, kayak drive D-nya nih. Nah, itunya di clone. Jadi kalau bukan gini, misalkan server ini udah running gitu ya. Terus aku pengen clone server itu, nggak bisa? Beda. Karena kita bicara di level storage. Kalau storage itu pure banyak semua di level storage. Kalau clone itu kita pakai third party lain, pakai imaging. Itu bisa. Oh, clone storage berarti ya? Apa enggak? Nah ini duplication. Salah satu lagi duplication yang membuat NetApp juga itu dia kenapa dia efisiensi. Bisa selalu efisiensi. Jadi pertama snapshot, compression, and duplication. Sebentar aku lagi ya storage kan tadi storage kan gede nih, misalkan kapasitas storage-nya 1 tera nih. Kita mau clone gimana ceritanya? Kalau kita punya kapasitas misalkan sisanya sedikit 500 giga gitu. Saya tanya, Bapak kebutuhan untuk clone untuk apa? Apakah semuanya akan di clone? Enggak maksudnya aku ini. Enggak semua. Nah, yang ini di dia. clone itu apa? Di clone itu, storage-nya. nah contohnya tadi seperti saya ucapkan tadi juga bahwa kita misalkan developer, saya bikin program. Normalnya kan saya bikin program backup, ya enggak? Backup terus restore, develop lagi, backup, restore, develop lagi. Nah itu bisa berapa lama dan bisa bikin kapasitas tambahkan banyak kan. Nah dengan clone di loon itu, di volume itu, saya develop, simpan di situ, udah simpan. Saya mau di ini nih, mau dibikin live, ya udah daripada restore langsung clone aja. Dia akan langsung live. Bukan itu ya. Bukan, kita main di level storage ya, bukan di level server. Jadi semua data yang semua storage itu akan di clone oleh dia.
Jadi dia offline kita bahas. Berarti itu bukan buat backup dong. Kenapa? Bukan buat backup. Clone itu beda. Backupnya ada lagi. Kita juga backup sama juga di segi di storage juga, dan itu instant backup dan instant restore juga sama. License-nya berapa itu? Gimana Pak? License-nya Seperti saya sudah pecahkan tadi Pak, license-nya itu per fitur. kalau yang Flex Clone ini kalau sama yang Snap Management itu beda nggak? Snap Manager Pak, itu beda Pak. Beda. Beda Pak. Berarti kalau ini memang benar-benar clone untuk clone virtual aja. Bukan clone virtual, tapi clone semua data yang akan di-clone di dalam storage. Kalau untuk Snap Manager Cuman itu dalam volumenya aja Yes. yang di clone. betul Pak. Oke. Terus kita juga punya intelligent caching juga nih, caching terus pasti semua server juga udah semua storage juga udah bisa caching. Sama halnya kita bisa menggunakan SATA atau SAS campur dengan SD ataupun dengan card ataupun juga dengan hardware yang ditempel langsung di storage tab-nya. Nah, seperti contohnya. Jadi dia juga selain unified software, hardware, dan juga unified arsitektur. Dia bisa karena dia bisa start nama NAS, dia bisa FC, FCOS, SCSI, NFS, dan ZS. FCOE itu yang baru ya? Gimana Pak? FCOE itu yang baru? Ya, yang bisa dari FC ke LAN ke FC. IB belum ada ya IB? Oh, support sebelum. Terus performanya untuk caching kita bisa pakai flash cache ataupun juga SSD dan flash cache. FS1? Mereka? Gimana dengan integrasi ke yang lain misalnya performanya dari misalkan dari NFS ke firmware bisa terbang. Normal. No issue. NFS no issue. Terus kalau misalkan mau SAN kita bisa pakai SKS. No issue. Untuk performance juga no issue juga. Itu tergantung dari capacity network internalnya. Nah, selain itu juga NetApp juga dia concern juga selain di backup juga dia concern juga untuk replikasi. Dia menggunakan SnapMirror application. Jadi kita bisa head to head SnapMirror. Menggunakan database SnapMirror, license. That's it. Udah. Itu doang. Nah, ini untuk bandwidth-nya berapa? Ini untuk bandwidth-nya kita bisa disuruhkan ataupun juga bisa main di level terkecil karena dia akan memecah blok level 4 kilo. Ini distribusi itu ya? Gimana? Distribusi. Ya ini SnapMirror. Blok level. Di CDRC. Di CDRC tadi blok level ya. Blok level dan dia akan potong 4 kilobyte. Oke. Minimal berapa bandwidthnya? Kalau bicara masalah bandwidth, pokoknya dia akan sampai kecil dia akan potong 4 kilobyte karena tsunami itu kita support tsunami juga dia ngirim data dari NetApp sini ke Aceh dengan bandwidth yang kecil itu nyampe lama tapi nyampe yang penting nanti nyampe. Nah mungkin untuk NetApp singkat aja mungkin nanti kita bisa offline juga untuk masalah kebutuhan lain ataupun juga teman-teman lain ada yang bisa ditanyakan atau perlu ditanyakan juga untuk semua hal NetApp ataupun apapun juga bisa langsung email saya aja imbang@metadata.co.id. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya close dulu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan and jangan lupa bahasanya apa? Ini juga sponsor by Philips juga untuk presentasinya dan thank you.